Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, pernah suatu ketika datang seorang pemuda. Dia mengkonsultasikan masalahnya. Dia ini punya masalah sering melakukan onani dalam sehari bisa 3 kali bahkan lebih. Dia sudah berkonsultasi ke berbagai macam pihak. Dia sudah berusaha untuk melakukan saum, tapi keinginannya untuk melakukan onani ini nggak bisa diredam, terus menguat. Nah, kemudian dia datang, saya berikan beberapa tips yang insya Allah tips ini juga akan saya bagikan pada hari ini kepada teman-teman sekalian. Alhamdulillah setelah dia lakukan hal-hal ini, seminggu kemudian dia mengatakan, Alhamdulillah Ustadz, dalam 1 minggu ini saya hanya melakukan sekali. Alhamdulillah, ya biasanya sehari sampai sekian kali adalah dalam 1 minggu hanya 1 kali, artinya terjadi satu perubahan yang luar biasa. Nah, apa saja hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang itu melakukan hal-hal seperti itu? Ya, kalau kita menterapi, tapi kita tidak menghilangkan hal-hal yang menjadi penyebabnya, maka nggak akan berhasil. Kita harus tahu apa saja hal-hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, penyebabnya adalah disebabkan karena kita tidak bisa menundukkan pandangan mata. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 30 menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullil mu'minin yaghudzu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Kullil mu'minin, katakanlah kepada orang-orang beriman, yaghudzu min absarihim, tundukkanlah pandangan mata mereka, wa yahfazu furujahum, dan jagalah kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara pandangan mata, menundukkan pandangan mata dengan menjaga kemaluan. Apa kaitannya? Kenapa Allah gandengkan antara menundukkan mata dengan kemaluan? Karena dosa kemaluan itu dimulai dari dosa mata. Orang yang tidak bisa menundukkan pandangan matanya, maka kemaluannya tidak bisa diatur. Nah, ini yang pertama. Kita hari ini hidup di satu zaman di mana pornografi terpampang di mana-mana, diakses begitu mudah di berbagai macam media, di internet, ya. Maka kalau kita ingin bisa berlepas diri dari kebiasaan seperti itu, hentikan kebiasaan nonton film porno, menonton hal-hal yang dilarang oleh syariat, karena ini bisa merusak daya tahan keimanan kita. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, lakukan adab-adab yaumiyah di dalam kehidupan sehari-hari, terutama adab ketika masuk kamar mandi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi menyampaikan, satru ma baina ayunil jin wa aurati bani adam idza dakhala ahadahumul khala an yaqulu bismillah. Jarak antara pandangan mata setan dengan aurat bani Adam, anak keturunannya Nabi Adam, adalah ketika dia masuk ke kamar mandi, dia membaca bismillah, dia menyebut nama Allah. Ya. Ketika seorang hamba menyebut asma Allah ketika masuk kamar mandi, maka seketika itu juga terhijablah pandangan mata setan. Tapi ketika seorang anak Adam lupa menyebut nama Allah, maka setan menikmati tubuh orang tersebut ketika masuk kamar mandi. Ya, na'udzubillah. Anak-anak kita yang laki-laki, khususnya yang perempuan, kita ajarkan setiap masuk kamar mandi baca nama Allah. Baca bismillahirrahmanirrahim, ya, baca bismillah, ya. Kemudian baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa ini menjadi pelindung, doa ini menjadi benteng yang membuat setan terhijab dan gak mampu menembus pandangannya kepada diri kita, ya. Ini terus kemudian setelah adab-adab keseharian ini kita pakai, karena inilah yang membedakan Islam dengan agama yang lain. Islam ini agama yang sempurna yang mengajarkan berbagai macam tata cara. Kita di dalam Islam diajarkan bagaimana masuk kamar mandi, bagaimana keluar kamar mandi, bahkan bagaimana cara mandinya itu diajarkan. Bagaimana masuk rumah, keluar rumah, bagaimana pakai baju, melepas baju. Semua jenak peristiwa dalam kehidupan kita itu diajarkan dalam Islam. Dan ini yang tidak ada dalam ajaran agama yang lain, ya. Tuntunan seperti ini bukan dalam rangka menyusahkan kita, tapi justru dalam rangka menyelamatkan kita dan memudahkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Setelah hal-hal tersebut kita lakukan, kemudian kita bantu dengan ruqyah. Bagaimana tata cara ruqyahnya? Berikut tahapan-tahapannya.
Jadi yang pertama, tahapannya adalah kita bimbing orang ini untuk mengakui semua dosa-dosanya. Ya Allah, aku mengakui banyak dosa-dosa yang telah aku lakukan, banyak dosa-dosa yang telah aku perbuat ya Allah. Sambil mengucapkan kalimat tersebut, ajak dia membayangkan dosa-dosa paling hina, dosa-dosa paling nista yang pernah dia lakukan di masa lalunya, sambil mengatakan, ya Allah, aku bertaubat kepadamu, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, ya Allah, tolong aku untuk bisa meninggalkan semua perbuatan buruk tersebut. Nah, setelah tahapan pertama ini selesai, kita lakukan tahapan kedua, yaitu menepuk-nepuk dadanya. Ya, tepuk dadanya sambil kita doakan, ya Allah, hilangkanlah keinginannya untuk berbuat onani. Ya Allah, hilangkanlah keinginannya untuk berbuat maksiat dan gantikanlah dengan keinginan taat. Ya Allah, datangkan hidayah, datangkan iman, datangkan rahmat-Mu ya Allah ke dalam jiwa saudaraku ini. Ya. Terus kita masukkan doa-doa positif ke dalam jiwanya. Baru setelah itu tahapan terakhir, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Apa yang dibacakan? Minimal suratul Fatihah itu kita baca 3 kali. Kemudian boleh ditambah ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Boleh ditambah ayat-ayat ruqyah yang lain. Kita bacakan terus ya hingga selesai. Itu biasanya kalau ada unsur jin yang masih bersarang di dalam tubuhnya, itu akan bergetar, muntah, bahkan ada yang sampai melakukan perlawanan. Karena syaitanul jin, dia tidak rela dipisahkan dari kekasih. Ya, ini caranya sederhana, tapi kalau dilakukan sesuai dengan tahapannya, dilakukan ditinggalkan semua hal-hal yang menjadi penyebabnya, maka insya Allah cara sederhana ini akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Anak muda yang tadi datang, saya berikan cara seperti ini, alhamdulillah dia berhasil meninggalkan kebiasaan buruknya. Saya yakin di luar sana banyak para pemuda yang memiliki masalah yang sama dengan yang diderita oleh saudara kita ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi solusi yang bermanfaat. Selamat mencoba. Barakallahu fiikum.